Jangan lupa like dan subscribe untuk mendapatkan video terbaru. Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Pekalongan dengan tema The Sea of Pekalongan. Kostum ini menggambarkan tentang ikan di laut dan kapal di pantai utara, yaitu Pekalongan. Kota Pekalongan yang merupakan kota pesisir berbatasan dengan Laut Jawa di utara yang memiliki pelabuhan perikanan terbesar di Pulau Jawa, menjadi transit dan pelelangan hasil tangkapan laut oleh nelayan bahkan dari berbagai daerah. Inilah dia persembahan dari Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Pekalongan dengan tema The Sea of Pekalongan. Selanjutnya, peserta nomor 16 dari Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Pekalongan, Satpol P3KP dengan tema Pekalongan Kota Bakti. Kota Pekalongan mendapatkan julukan Kota Bakti. Hal ini tidak terlepas dari sejarah bahwa sejak puluhan dan ratusan tahun lampau hingga sekarang sebagian besar proses produksi batik Pekalongan dikerjakan di rumah-rumah. Akibatnya, batik Pekalongan menyatu erat dengan kehidupan masyarakat Pekalongan. Dan Bapak Ibu hadirin berbahagia, masih dengan tepuk tangan yang paling meriah kita sambut hadirnya kostum dari Sekretariat DPRD Kota Pekalongan dengan tema Persona Arjati dalam Akulturasi Budaya Pekalongan. Kostum yang dipilih menggambarkan keindahan dan kedalaman budaya Pekalongan, kisah visual tercipta yang menghubungkan masa lalu dan masa kini, mencerminkan akulturasi budaya yang mempesona dan mengesankan. Kostum ini menggambarkan kesinambungan budaya Pekalongan dari generasi ke generasi dengan sentuhan modern yang memadukan keelokan tradisi dan kemewahan masa kini. Mereka menciptakan sebuah narasi visual yang memukau tentang pesona Arjati dalam akulturasi budaya Pekalongan. Sekali lagi boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk Sekretariat DPRD Kota Pekalongan dengan pesona Arjati dalam akulturasi budaya Pekalongan. Masih semangat hadirin sekalian. Selanjutnya, peserta dengan nomor urut 18 dari Dinas Kesehatan Kota Pekalongan dengan tema Sitren. Sitren merupakan seni drama dengan tarian. Biasanya diselenggarakan di ruangan terbuka dan mengandung mistik. Kesenian ini diciptakan oleh masyarakat Jawa. Kostum ini memvisualisasikan tarian Sitren yang menghadirkan kurungan dan kacamata hitam sebagai properti serta rangkaian melati lonceng yang mengandung mistik sebagai pelengkap tarian tersebut. Ayo lestarikan kebudayaan lokal. Inilah dia persembahan dari Dinas Kesehatan Kota Pekalongan dengan tema Sitren. Wow, luar biasa sekali. Dan kita akan menuju ke OPD berikutnya, masih dengan tepuk tangan yang paling meriah. Kita sambut Dinas Perhubungan Kota Pekalongan dengan tema Noni Belanda. Noni adalah panggilan dari perempuan keturunan Belanda atau Indonesia yang belum menikah pada zaman penjajahan Belanda di Indonesia. Sekarang ini penggunaan kata Noni sudah meluas pada masyarakat Indonesia. Keterbatasan jumlah perempuan Belanda di Nusantara pada zaman kolonial menyebabkan Belanda mengawini perempuan-perempuan pribumi yang kemudian kerap disebut nyai. Dari orang-orang Belanda dan nyai lahirlah anak-anak Indonesia yang dipanggil sinyo atau laki-laki dan noni perempuan. Inilah dia persembahan dari Dinas Perhubungan Kota Pekalongan dengan tema Noni Belanda. Selanjutnya, peserta nomor urut 20 dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau DPUPR Kota Pekalongan dengan tema Kisah Laksamana Cheng-ho. Laksamana Cheng-ho adalah seorang pelaut dan penjelajah Muslim Tiongkok terkenal. Di antaranya ekspedisi ke Nusantara antara tahun 1405 sampai dengan 1433. Kostum ini menggambarkan tentang Laksamana Cheng-ho yang juga berperan penting dalam penyebaran Islam di Pekalongan.
Pekalongan. Baik, kami ucapkan terima kasih dan kita menuju ke OPD berikutnya. Boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Pekalongan dengan tema Ratu Pesona Bahari. Terinspirasi dengan kejayaan Bahari Kota Pekalongan, kostum ini menggambarkan geliat industri perkapalan di kawasan pesisir utara yang dipadu-padankan dengan geliat industri batik yang menjadi ciri khas masyarakat Pekalongan dengan menggunakan berbagai motif batik khas Pekalongan seperti jelamrang, buketan, dan motif lain dihiasi dengan aksesoris sospeso batik yang merupakan wujud komitmen pemakaian tanpa bahan batik guna mewujudkan green industry. Inilah dia persembahan dari Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Pekalongan dengan tema Ratu Pesona Bahari. Selanjutnya peserta dengan nomor urut 22 dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak BPMPPA Kota Pekalongan dengan tema Larung Sesaji. Larung Sesaji merupakan tradisi para nelayan di Kota Pekalongan sebagai ungkapan rasa syukur atas limpahan hasil laut yang diperoleh nelayan selama satu hari, serta harapan agar memperoleh hasil yang melimpah. Tradisi turun-temurun ini dilaksanakan setiap tanggal 1 Muharram atau 1 Suro. Kostum ini menciptakan kisah visual tentang larung sesaji atau sedekah laut yang merupakan salah satu budaya Kota Pekalongan yang sakral dan harus dilestarikan. Dan berikutnya Bapak Ibu masih di Pekalongan Batik Night Carnival 2023, kita sambut dengan tepuk tangan yang paling meriah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan dengan tema Kawijayan Batik. Pekalongan sebagai kota batik menginspirasi kostum ini dengan menggunakan batik khas Pekalongan, jelamrang, buketan, motif dan motif lainnya. Penggunaan canting dan gawangan menggambarkan proses pembuatan batik tulis dan juga penggunaan motif gunungan sebagai puncak Kawijayan Batik Pekalongan. Dan tentunya sekali lagi inilah dia persembahan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan dengan tema Kawijayan Batik. Selanjutnya peserta dengan nomor urut 24 dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPD Kota Pekalongan dengan tema Batik dan Museum. Berdirinya Museum Batik Pekalongan mewujudkan fungsi museum sebagai jendela budaya dan jendela ekonomi. Jendela kebudayaan terwujud di dalam pelestarian dan sebagai sumber informasi kebudayaan dan nilai-nilai batik. Sedangkan jendela ekonomi terwujud di dalam industri dan usaha perbandingan yang meningkat. Selain itu, menjadi wujud tanggung jawab pemerintah Kota Pekalongan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, memajukan seni dan budaya lampung sekaligus mendukung tumbuhnya industri perbatikan. Inilah dia persembahan dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPPD Kota Pekalongan dengan tema Batik dan Museum. Dan masih di kategori OPD, selanjutnya kita akan menuju ke peserta nomor 25. Boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk Kecamatan Pekalongan Selatan dengan tema KM Mahkota. KM Mahkota merupakan salah satu legenda kapal motor yang ada di Kota Pekalongan. Kapal ini dahulunya bersinggah di Kali Loji Pekalongan, yang dimana menjadi salah satu akses perdagangan. KM Mahkota Pekalongan adalah bukti keindahan seni batik yang telah diintegrasikan ke dalam budaya pelayaran tradisional di daerah Pekalongan. Ini adalah lambang kesetiaan terhadap warisan budaya dan kesenian lokal yang unik. Dan inilah dia KM Mahkota Pekalongan persembahan Kecamatan Pekalongan Selatan. Peserta selanjutnya nomor urut 26 dari Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah atau BPKAD Kota Pekalongan dengan tema Batik dan Museum. Sadar, Pekalongan tetap pesisir dengan
selanjutnya kita akan menuju ke peserta nomor 27. Dan inilah dia, boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pekalongan dengan tema Legenda Topo Kalong. Kata Kalong dianggap berhubungan dengan Kota Pekalongan. Menurut cerita, zaman dahulu di wilayah Pekalongan banyak kelelawar atau kalong. Pekalongan juga erat kaitannya dengan Joko Bau dan Bau Rakso yang melakukan topo kalong atau bertapa seperti kalong. Posisi kaki di atas dan kepala di bawah menjadi satu sumber inspirasi dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pekalongan dengan tema Legenda Topo Kalong. Dan hadirin sekalian, inilah dia peserta terakhir.